Bersama Bimatika. Teman-teman, kali ini kita belajar mengenai bangun ruang datar. Salah satu bangun ruang datar adalah kubus. Kubus bisa juga dibilang kubus bisa juga dibilang bidang 6 beraturan. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus atau bidang 6 beraturan adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Perhatikan, ini adalah bangun ruang datar yang disebut dengan kubus. Bidang yang depan AB, FE ini merupakan bujur sangkar atau persegi. Alasnya ABCD juga persegi, sisi sebelah kanan BCGF juga persegi, belakang DCGH juga persegi, dan sisi sebelah kiri ADHE ini adalah persegi juga. 6 buah sisi ini membentuk yang dinamakan kubus. Nah, perhatikan, kubus memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Apa saja sisinya? Perhatikan, sisi kubus. Sisi kubus adalah sisi AB, FE, kemudian belakangnya adalah CD, HG, kemudian sisi bawah adalah AB, CD, sisi atas EF, GH, sisi samping kanan BC, GF, dan sisi samping kiri AD, HE. Jadi, kubus memiliki 6 buah sisi. Ya, 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Kemudian kita lihat rusuknya. Ya, rusuk. Mana rusuk? Ini rusuk, ya. Dari A ke B ini rusuk, ya. Dari B ke C ini rusuk. Dari B ke F juga rusuk. F ke G juga rusuk. H ke G juga rusuk. Ya, coba rusuknya kita sebutkan satu persatu. Rusuknya rusuk AB, ya. Rusuk AB, BC, rusuk CD, rusuk AD, kemudian itu di sisi alas, di sisi atas EF, FG, GH, dan HE. Jadi rusuk-rusuk yang ada di atas, yang ini EF, FG, GH, HE, A yang bawah AB, BC, CD, dan DA atau AD. Kemudian rusuk yang tegak, yaitu AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk. Ya, ada 12 rusuk. Nah, sekarang kita lihat rusuk yang lain. Oh, maaf. Mari kita lihat titik sudutnya. Titik sudutnya adalah titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudut ini titik yang di sini. Ya, ini titik sudut-sudutnya nih. Titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut. Ini juga titik sudut. Jadi kita lihat titik sudutnya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E,
titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Jadi ada 8 titik sudut. Kemudian ada istilah diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Apa itu diagonal bidang? Kita lihat. Diagonal bidang adalah garis diagonal pada sisi kubus, ya. E ke B ini contohnya salah satu dari diagonal bidang. Satu sisi permukaan kubus memiliki 2 diagonal bidang. Ya, saya gambarkan di sini. Satu lagi adalah A ke EF, ya, A ke F. Ya, satu sisi kubus memiliki 2, sehingga total diagonal bidang pada kubus adalah 12. Ya, ada 12. Jadi 6 dikali 2. Mari kita lihat bagaimana menghitung panjang diagonal kubus, ya. Untuk menghitung panjang diagonal bidang, ya, pada kubus, kamu perhatikan segitiga AEB, ya, perhatikan segitiga AEB. Segitiga AEB adalah segitiga siku-siku, ya, sama kaki. Kalau saya tulis di sini S, di sini S, maka EB sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Kita menggunakan Pitagoras, ya. Sama dengan akar 2S kuadrat, atau S-nya keluar, S akar 2. Ya, perhatikan. Diagonal bidang pada kubus, ya, rumusnya adalah S akar 2. Artinya kalau rusuk AB 5, berarti diagonal bidang pada kubus adalah 5 akar 2. Jadi dikalikan dengan akar 2. Bagaimana diagonal ruang pada kubus? Nah, diagonal ruang pada kubus, perhatikan. Saya akan tambah garis bantu di sini. Iya. Perhatikan segitiga ACE, ya, segitiga ACE. Kalau saya tulis di sini adalah AE-nya S, AE-nya S. Kemudian AC, pasti AC adalah S akar 2, ya, maka EC kita bisa hitung diagonal ruang akar dari S kuadrat ditambah S akar 2 kuadrat sama dengan akar S kuadrat ditambah 2S kuadrat sama dengan akar 3S kuadrat. S-nya keluar, berarti S akar 3, ya. Perhatikan diagonal ruang pada kubus besarnya adalah rusuk kubus dikalikan dengan akar 3. Jadi S akar 3. Ini S akar 3. Jadi diingat bahwa diagonal bidang adalah rusuk kubus dikalikan akar 2, sedangkan diagonal ruang pada kubus S-nya dikalikan akar 3. Ya. Nah, sekarang kita beralih pada bidang diagonal kubus, ya. Perhatikan bidang diagonal kubus. Pada kubus ABCDEFGH ini ada sebuah bidang diagonal, ya. Bidang diagonal pada kubus adalah suatu bidang yang berbentuk persegi panjang.
Perhatikan saya arsir ya daerahnya. Ya, ini bidang AC GE ya, AC GE. Ya, salah satu bidang diagonal kubus. Bagaimana mencari luasnya? Luas bidang diagonal kubus adalah, perhatikan, kalau kita misalkan tingginya nih S ya, A ke C itu adalah S akar berapa, ingat? 2 ya, S akar 2 dikalikan akar 2. Jadi luasnya adalah S dikalikan dengan S akar 2. Atau kamu bisa S kuadrat dikali akar 2. Ini adalah luas dari bidang diagonal kubus. Selanjutnya, bagaimana menghitung panjang kawat dari kerangka kubus? Jika kamu disuruh membuat kerangka kubus, ya, jadi kawat-kawatnya saja atau tiang-tiangnya saja, perhatikan, yang perlu kamu ingat bahwa rusuk-rusuk pada kubus jumlahnya adalah 12 rusuk. Jadi, kalau di sini dari A ke B, ya, kita perhatikan dari A ke B, saya tulis di sini, misalkan S, ini juga S. Maka perhatikan 12 rusuk kubus. Jadi panjang kerangka kubus adalah 12 dikalikan dengan rusuk kubus. Ya, 12 dikali S. Itulah panjang kawat kerangka kubus. Jadi kalau kamu punya kawat kemudian dibuat kerangka kubus, maka kamu butuh 12 rusuk yang sama panjang, ya. Nah, sekarang bagaimana luas permukaan kubus? Perhatikan bahwa satu permukaan kubus ini merupakan persegi, ya. Luas persegi adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Sedangkan kubus memiliki 6 buah sisi, 6 buah permukaan. Jadi luas permukaan kubus kita kalikan 6, kamu kalikan dengan sisi kuadrat atau tulisnya 6S kuadrat. Volume kubus, nah, lanjutkan dengan volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, ya. Saya tulis di sini volume kubus sisinya pangkat 3. Jadi panjang kawat 12 dikali S. Kalau luas permukaan kubus 6 dikali S kuadrat, volume kubus adalah S pangkat 3. Ayo kita lanjutkan dengan contoh soal, ya. Contoh soal, perhatikan. Ini ada sebuah kubus, kemudian ada diagonal ruang. Ada berapa diagonal ruang kubus? Ada 4, ya, ada 4. Nah, sekarang diagonal ruang kubus ini panjangnya adalah misalkan 2 akar 3. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang kawat kerangka kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Yuk kita kerjakan satu-satu. Dari diagonal ruang kubus, kita dapat memperoleh rusuk dari kubus. Perhatikan di contoh bahwa kalau diagonal ruangnya itu adalah S akar 3. Kalau 2 akar 3 berarti S-nya atau sisa rusuk kubus adalah, iya, nilainya 2. Saya tulis di sini 2, 2, dan 2. Dan seluruh rusuknya panjangnya 2. Panjang kawat kerangka kubus, kalau misalnya ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, maka panjang kerangka kubusnya, panjang kawatnya adalah 12 kita kalikan dengan 2 sama dengan 24 cm. Ya.
Kemudian luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali rusuk kuadrat 6 kali S kuadrat. S-nya 2, jadi 6 kali 2 kuadrat. 6 dikali 4 sama dengan 24 cm persegi. Ya, jangan lupa ya, persegi. Nah, sekarang volume kubus. Volume kubus adalah S pangkat 3 atau 2 pangkat 3 ya. Karena rusuknya di sini 2. 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8 cm kubik. Ya, begitulah teman-teman, bangun ruang datar yang berbentuk kubus, bidang 6 beraturan. Kamu bisa lihat banyak sisinya 6, rusuknya 12, titik sudutnya 8, diagonal bidangnya adalah S rusuk kali akar 2, diagonal ruangnya adalah rusuk dikali akar 3, kemudian luas bidang diagonalnya adalah S kuadrat atau rusuk dikuadratkan dikali akar 2, panjang kawat kerangka kubus 12 kali S, luas permukaan kubus 6 dikali S kuadrat, dan volume kubus adalah S pangkat 3. Silakan dilihat lagi materi ini secara berulang-ulang supaya kamu lebih mudah memahaminya.